Perkenalkan, nama saya Gina Divani Nashwa dengan NIM 2202110600316. Pada kesempatan ini, saya akan melanjutkan praktikum sistem multimedia, yakni modul ketiga HTML dan Bootstrap. Jadi, pada modul ini kita akan belajar tentang HTML dan Bootstrap, serta bagaimana cara membuat tampilan web yang responsif dan menarik menggunakan framework Bootstrap. Kita masuk ke dasar teori terlebih dahulu sebelum masuk ke praktikum. Jadi di sini ada pengenalan dari Bootstrap. Bootstrap adalah framework berbasis HTML, CSS, dan JavaScript yang memudahkan kita membuat tampilan web yang otomatis menyesuaikan berbagai ukuran layar, mulai dari ponsel hingga desktop, atau istilah teknisnya bisa kita sebut responsif. Bootstrap ini terdiri dari 3 komponen utama. Ada bootstrap.css untuk tampilan, bootstrap.js untuk fungsi interaktif, dan ada font Jilp icons untuk icon bawaan dari Bootstrap. Di mana semua set file ini bisa kita akses di situs resmi, yakni getbootstrap.com. Di sini ada contoh dari penggunaan Bootstrap. Jadi setelah semua file kita dapat ya, semua set file, kita bisa menambahkan perintah untuk memanggil file-file Bootstrap ini di bagian head dokumen HTML untuk menggunakannya. Bisa kita lihat di sini. Jadi untuk baris ke-6 itu untuk mengatur agar lebar halaman web itu mengikuti lebar layar perangkat, misalnya di desktop, tablet, atau ponsel. Kemudian baris ke-8 untuk memanggil file CSS, baris ke-9 untuk memanggil file JavaScript, dan baris ke-14 menggunakan tag heading pada HTML untuk mengetahui jika Bootstrap itu sudah berjalan atau tidak. Jadi di sini kita pakai tag heading H1. Untuk mengetahui agar Bootstrap telah berjalan, kita dapat melihat dari font web yang akan tergantikan dengan font Jilp icon yang merupakan font sebawaan dari Bootstrap. Nah, di sini Bootstrap juga menggunakan yang namanya sistem grid 12 kolom untuk mengatur layout halaman. Yang bisa kita lihat untuk visual dari setiap grid, di sini ada span 1, span 4, dan span 8 yang ini menggambarkan setiap grid yang dapat digabungkan untuk membuat grid yang lebih besar. Di sini bisa kita lihat untuk 4 buah kelas grid yang ada di Bootstrap. Jadi ada XS, SM, MD, dan juga LG. Ya, untuk masing-masing aturan juga untuk di berbagai macam perangkat, ada di ponsel, tablet, desktop, ataupun desktop besar. Di sini ada cara penggunaan dari sistem grid Bootstrap juga. Nah, kita masuk ke dalam form Bootstrap. Jadi, Bootstrap itu menyediakan tampilan form yang rapi juga dan juga responsif. Dan ada 2 jenis form, ada form vertikal dan juga form inline, di mana tampilan form ini mengikuti aturan. Jadi misalnya jika kita akan menggunakan teks untuk setiap inputan, kita bisa menggunakan elemen label. Atau kita akan menggunakan elemen input, select, dan text area, kita bisa menggunakan kelas form control. Atau kita bisa membungkus elemen-elemen tersebut dengan elemen div yang berkelas di dalam form group. Nah, ini ada contoh untuk form vertikalnya. Jadi ada kelas form group di sini, bawaan dari Bootstrap. Dan ada form inline di sini. Form inline di sini dikatakan bahwa hanya berlaku untuk layar minimal 768 pixel. Dan di sini kita lihat untuk kelasnya kita set ke form inline. Jadi secara horizontal. Nah, kita masuk ke dalam pengertian multimedia. Mungkin sudah disinggung sedikit dari modul-modul sebelumnya bahwa multimedia itu dalam web mencangkup gambar, audio, dan animasi. Dan biasanya untuk file multimedia itu bisa banyak format. Jadi ada format MP3 untuk audio, MP4 untuk video, WAV untuk audio, dan lain sebagainya. Dan kita juga bisa menggunakan elemen audio dan juga video langsung di HTML5 karena
sudah didukung oleh sebagian besar browser modern. Nah, kita langsung masuk ke dalam prosedur percobaan praktikum. Jadi di sini kita diminta untuk menulis sebuah form registrasi, ya, untuk contohnya seperti ini. Nah, kita simpan halaman HTML tersebut dan kita lihat kalau misalnya penggunaan dari Bootstrap itu telah berhasil kita gunakan. Ya, kita langsung saja saya perlihatkan untuk hasil codingan yang telah saya buat di sini. Bisa kita lihat ada codingan dari yang sudah tertera dan diarahkan untuk ditulis. Di sini saya menggunakan set file untuk Bootstrap CSS, ya. Di sini mengarah ke website untuk bisa kita dapatkan filenya. Jadi secara eksternal URL. Kemudian di sini juga kita menggunakan class-class dari Bootstrap sendiri, seperti kita atur kolomnya untuk MT5, kemudian kolom SM10. Kemudian ada juga penggunaan untuk formulir vertikal. Jadi bisa kita lihat di sini ada form group untuk kelasnya, ada label nama, email, password, dan jenis kelamin. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat. Nah, ini untuk hasilnya ya. Jadi nanti halamannya akan keluar seperti ini. Jadi ada formulir dengan 4 field. Jadi ada field nama, ya, bisa kita tulis nama di sini. Kemudian ada email juga. Kemudian ada password dan ada jenis kelamin. Jenis kelamin ini berupa drop down yang bisa kita pilih di sini. Kalau kita lihat untuk perintahnya, jadi ada elemen select di sini dan ada class from control. Nah, jadi ada dua option yang pertama untuk pria dan juga wanita. Dan di sini juga ada tombol submit untuk bisa kita kirim hasil dari penulisan formnya. Nah, jadi di sini dijelaskan juga bahwa di bagian tugas pada percobaan sebelumnya kita bisa menambahkan footer yang berisi nama dan NIM, dan kita akan membuat sebuah akun hosting dan juga mengupload hasil prosedur percobaan praktikum modul 2 ke dalam hosting. Nah, bisa kita lihat di sini untuk footernya juga sudah saya tampilkan, ya, bisa kita lihat di sebelah kiri. Jadi kita tambahkan nama dan NIM juga ke bagian footer. Nah, di sini saya akan mencoba untuk melakukan hosting untuk menampilkan hasil dari percobaan saya ke dalam sebuah web hosting. Di sini saya sudah hosting hasilnya di dalam GitHub Pages. Yang bisa kita lihat juga di sini saya sudah berhasil melakukan hosting, ya, sama seperti sebelumnya kita bisa mengisi berbagai field di sini, ada nama, mail, password, dan juga jenis kelamin. Di sini juga di bagian footer ada juga informasi mengenai nama dan juga NIM saya. Mungkin begitu saja praktikum sistem multimedia modul ketiga dari saya. Jika ada kekurangan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih.